Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ightabtah. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui talabul ilmi dan silaturahmi ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita untuk sama-sama hadir di majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat,
para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini melanjutkan kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang larangan menggunjing atau ghibah. Ghibah ini salah satu dosa besar yang harus kita jauhi, karena pelaku ghibah ini tentu kelak akan mendapatkan sanksi berat dari Allah, baik dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Secara bahasa, ghibah dari kata ghaba yaghibu ghibatan, yang artinya gaib, tidak ada. Menurut istilah adalah ngomongin orang yang orangnya tidak ada di hadapan kita, itu namanya ghibah. Baik itu kebaikannya ataupun lebih-lebih keburukannya. Tentu ghibah ini sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kamu saling menggunjing satu sama lain. Artinya membicarakan kejelekan orang lain. Itu nas larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda di depan para sahabatnya dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seraya bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibatu, wahai sahabatku, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan menggunjing itu, ghibah itu apa? Qalu, para sahabat semua terdiam, hanya mampu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasul itu ketika mendapatkan wahyu, ketika ditanya tentang sesuatu, Rasul tidak lantas langsung menjawab. Dengan tawaduknya Rasulullah melontarkan itu kepada para sahabatnya, mungkin ada yang tahu, sehingga bahasanya atadruna, tahukah kalian? Ya, jadi tidak serta-merta langsung menjawab Rasulullah. Ya. Tapi tentu takdimnya para sahabat kepada Rasulullah juga akan menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena mereka juga menanti ilmu, menanti wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas melanjutkan sabdanya, idza dzakarta akhaka bima yakrahu, apabila kamu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai, faqad irtabtahu, maka berarti kamu telah ghibah, kamu telah menggunjingnya. Qila, kemudian di antara para sahabat yang bertanya, in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana jika pada diri seorang itu memang terdapat apa yang saya katakan, artinya benar, yang saya katakan itu memang benar. Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika padanya terdapat apa yang kamu katakan, maka berarti kamu telah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu, dan jika padanya tidak terdapat apa yang kamu katakan, itu berarti kamu telah memfitnah. Tuh. Jadi sekalipun benar kenyataannya yang kamu katakan itu, tetap itulah yang dinamakan ghibah. Sebaliknya jika tidak benar, itu namanya malah fitnah, lebih besar. Al fitnatu asyaddu minal, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Pun demikian ghibah pun sama. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-ghibatu asyaddu minaz zina, dosa ghibah itu lebih besar daripada zina.
ngomongin orang dosanya lebih besar daripada berbuat zina. Tapi jangan nantilah kalau gitu sama zina aja lah. Bukan. Artinya apa? Orang kalau zina, berbuat zina, taubat kepada Allah, beres, Allah ampuni. Tapi kalau ghibah itu kalau kita belum meminta halal, minta maaf kepada orang yang pernah kita ghibahi, maka Allah tidak akan mengampuni. Itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud lebih besar, lebih beratnya, karena memang ghibah itu Allah tidak langsung mengampuni sebelum kita meminta halal atau meminta klarifikasi kepada orang yang kita ghibahi. Itu yang dikatakan bahwa ghibah itu lebih besar dosanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, balaghana anna imra'atan qasiratan dakhalat 'alan nabi. Ya. Salah seorang sahabat Al-Abid dari Ibnu Abi An-Najih, dia berkata, balaghana anna imra'atan, kami mendapatkan informasi anna imra'atan qasiratan, bahwasanya ada seorang perempuan yang pendek masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kharajat, setelah ia keluar, qalat Aisyatu, Siti Aisyah istri Nabi berkata kepada perempuan yang keluar dari rumahnya itu setelah bertemu dengan Nabi, ma'aksoroha, kata Siti Aisyah, alangkah pendeknya orang itu. Ngata-ngatain ceritanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orangnya setelah pulang. Kata Rasulullah, iqtabtiha, Aisyah, kamu telah ghibah, kamu telah menggunjingnya. Qalat Aisyatu, kata Siti Aisyah, ma qultu illa ma fiha. Benar kok yang saya katakan, memang orang itu pendek. Tuh. Kata Rasul, qala dzakarti aqbaha ma fiha. Kamu telah menyebutkan apa yang paling jelek yang ada padanya. Artinya itu, walaupun itu benar orangnya itu pendek, ketika kita ngatain itu pendek, itulah namanya ghibah, karena orangnya sudah tidak ada. Ya, maka harus berhati-hati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, lailatu asriya biya ila sama, pada malam ketika aku diisrakan, ya, naik ke langit, ya, di Mi'rajkan, marartu biqaumin yaqta'ul lahma min junubihim. Kata Rasul, aku melihat satu kaum yang dipotongkan daging pinggangnya. Ya, daging pinggangnya dipotongkan. Sumayul qamunahu, kemudian daging yang dipotong dari pinggang itu dimakan sendiri. Yuqalu lahum kulu ma kuntum ta'kulun. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, makanlah, ya, daging saudaramu yang dahulu kamu makan. Berarti memang orang yang menggunjing itu sesuai dengan firman Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah kamu suka, senang memakan bangkai daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Bangkai ayam juga mau, ya, bangkai sapi, kambing juga mau. Ini bangkai saudara kita yang telah mati, suruh kita makan. Allah senang aja. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu mau memakan bangkai daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Ya, fakarihtumu, niscaya kamu tidak akan mau, kamu jijik, maka bertaubatlah, kata Allah. Tuh. Kemudian fakultu ya Jibril, kemudian Rasul bertanya, ya Jibril, man haula'i, Jibril, siapa mereka itu? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'i min ummatika al-hamazun al-lamazun. Mereka itu Muhammad, contoh umatmu yang sewaktu di dunia suka mengumpat dan menggunjing serta mencela orang lain. Ya, orang-orang yang suka menggunjing itu Rasulullah dulu sudah diperlihatkan adab bagi orang-orang yang suka menggunjing. Maka dari itu kita tentunya harus berhati-hati, ya, begitu besarnya adab yang Allah tetapkan
khusus kepada orang-orang yang mudik. Larangan wala yang tabba'tukum ba'do dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu sudah tegas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kemudian Rasul juga bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un yufattirna shaim wa yanqudnal wudu. Ada 4 macam perbuatan yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Yang pertama al-ghibatu. Bahkan perbuatan itu kata Nabi menghapus amal, membatalkan puasa, membatalkan wudu, sekaligus menghapus amal kita. Apa 4 amal itu kata Nabi? Al-ghibatu yang pertama adalah ghibah, menggunjing. Wal kadibu yang kedua bohong, wan namimatu mengadu domba. Yang keempatnya wan nadharu ila mahasinil mar'atil lati la yahilu lahun nadharu. Melihat, memandang keindahan wanita yang tidak halal baginya untuk melihatnya. Tuh, memandang wanita yang tidak halal dilihat itu membatalkan. Apalagi megangnya, memandangnya saja batal. Kalau mandang istri sendiri mah enggak batal Pak Jali. Ya, ini mandang orang lain ya, yang tidak halal bagi kita, itu membatalkan. Ya. Kemudian kata Nabi, wahunna yasqina usulas syarri. Keempat hal tersebut itu menyuburkan bibit-bibit kejahatan. Kama yasqil ma'u usulas syajari, sebagaimana air menyuburkan bibit-bibit tanaman. Ini 4 ini kalau kita kerjakan terus menyuburkan kejelekan seperti air yang menyuburkan bibit-bibit tanaman. Wa syurbul khamri ya'lul khotoya, dan meminum minuman keras itu melebihi dosa-dosa. Artinya ini pangkalnya juga daripada dosa. Ya, pangkalnya dosa ini dari minuman keras ini. Awalnya dari minuman keras. Ya. Sebagaimana ada satu kisah ulama yang luar biasa. Kerjaannya ibadah, cuman suatu hari tergoda dengan rayuan iblis, bisikan iblis. Ya, iblis menyamar seorang lelaki yang sholatnya tuh nangis, khusyuknya luar biasa. Ulama besar ini kagum setiap melihat iblis yang menyamar lelaki itu sholatnya sambil nangis khusyuk. Ya, lalu ulama ini bertanya, wahai Tuan, alangkah hebatnya Tuhan, kalau ibadah, doa sambil nangis itu luar biasa. Itu menunjukkan kehusuan yang luar biasa. Saya itu susah untuk berbuat seperti itu. Apa kuncinya, apa rahasianya itu Tuhan? Ya, kata iblis yang menyamar itu gampang Tuhan. Kalau Tuhan pengen seperti saya, kalau sholat, kalau ibadah khusus sambil nangis gampang. Bagaimana caranya? Tuhan berbuat dosa dulu, baru Tuhan menyesal dalam doanya dan ibadahnya, lalu bisa meneteskan air mata menangis. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini sudah masuk perangkapnya iblis. Ya udah, Tuhan zinah dulu katanya. Nggak bisa, zinah itu dosa besar. Wah, nggak mau. Kalau gitu Tuhan bunuh orang. Waduh, apalagi nggak mau. Ya. Kalau begitu Tuhan main judi atau bunuh orang. Ya, apalagi sama. Ya. Ya sudah, kalau gitu Tuhan minum aja ini. Nah, ini mah nggak apa-apa, minum doang, minum khamr. Oh, akhirnya nurut karena rayuan iblis, diminum khamrnya, akhirnya mabok. Itu ulamanya, setelah mabok dia zina, dia bunuh orang, dia judi. Nah, akhirnya semuanya dikerjakan gara-gara mabok, gara-gara minum minuman. Itu dikatakan ya luwal khotoya. Ya, pangkalnya, sumbernya paling tingginya daripada dosa-dosa seperti itu. Ya, itu yang ditimbulkan dari khamr. Ya, jadi sampai dikatakan oleh Nabi bahwa ghibah itu sampai dikatakan bisa membatalkan wudu, membatalkan amal kita, bahkan membatalkan puasa. Artinya secara fikih puasanya sah, cuman batal pahalanya gara-gara. Kemudian ghibah itu ada 4 macam. Jadi ghibah yang disebutkan itu ada
4 macam. 1, hibah termasuk perbuatan yang kufur. 2, hibah perbuatan yang nifak. Yang ketiga, hibah yang termasuk maksiat. Dan yang keempat, yang mubah. Bahkan hibah justru mendapatkan pahala. Jadi ngomongin orang tapi dapat pahala, ada ini. Ada 4 macam jadi hibah itu yang dikenal dalam, ini menurut Imam Abu Lais As-Samarkandi. Yang pertama, menggunjing yang merupakan apa? Perbuatan yang kufur. Ya, yaitu apabila ada seorang yang menggunjing saudaranya sama muslim. Ya, ini menggunjing, ngatain saudara sama muslim, lalu diperingatkan oleh temannya, jangan kamu bergunjing, gak baik, itu dosa besar. Dia menjawab, ini bukan menggunjing, saya berkata apa adanya. Nah, ini ucapan, ini seolah-olah dia menentang apa yang setelah Allah tetapkan. Ya, ini seolah-olah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini diharamkan dan ia menjadi kafir, naudzubillah. Ini. Jadi kalau diingatkan ya nerima, namanya manusia hilaf, ya. Nerima hilaf, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunjing yang merupakan perbuatan nifak, munafik. Yaitu apabila seorang menggunjing orang lain tanpa menyebutkan namanya di hadapan lawan bicara. Kita ngobrol, ngomongin orang nggak disebutin namanya, ya, ya, itu di hadapan lawan bicaranya, disebutkan namanya yang sebenarnya, itu. Tuh, dan ia mengetahui siapa yang dimaksud dengan merasa bahwa diri orang yang menggunjing itu baik dan bersih. Sikap yang semacam ini menyebabkan ia menjadi orang yang munafik. Tuh. Jadi ngomongin ya orang tanpa menyebutkan nama di hadapan bicara, yang sebenarnya yang diajak bicara itu juga sudah tahu siapa orang yang dimaksud itu. Ya, dengan merasa bahwa diri orang yang mengunjing baik dan bersih. Artinya untuk membersihkan diri, menjelekan orang lain. Itu yang termasuk munafik. Ya. Sama, ini yang tidak boleh. Yang ketiga, menggunjing yang merupakan perbuatan maksiat. Yang tadi kufur, ini maksiat. Yaitu apabila seorang yang menggunjing atau menggunjing orang lain dengan menyebutkan namanya dan memang orang yang digunjing itu mengerjakan maksiat seperti apa yang dikatakan. Betul, orang itu berbuat maksiat, dan kita omongin. Nah, perbuatan itulah yang dimaksud dengan maksiat. Dan orang yang mengunjing itu harus segera bertaubat. Nah, ini harus segera bertaubat. Sedangkan yang keempatnya, ya, menggunjing yang merupakan perbuatan yang mubah, boleh, bahkan justru mendatangkan pahala, yaitu ngomongin orang fasik, ya, atau orang yang mengerjakan suatu dosa dengan tujuan kita untuk terhindar dari perbuatan itu. Ngomongin orang tujuannya mudah-mudahan kita bisa melakukan seperti itu, kebaikan orang itu. Karena Quran itu sepertiga isinya juga menggunjing. Ya, Quran ngomongin Fir'aun, ngomongin Qarun, ya, kisah-kisah orang dulu kan diceritakan. Tapi tujuannya apa? Semoga kita terhindar dari perbuatan itu. Artinya sama. Kalau kita ngomong orang tujuannya biar orang itu selamat dari gangguan orang lain, nggak apa-apa. Ya, itu. Ada orang yang jahat, punya teman jahat, suka ngutang nggak pernah bayar. Kita omongin, Pak, hati-hati dia kalau ngutang, kalau bisa jangan dikasih. Ya, nah, seperti itu. Tujuannya kita apa? Agar jangan sampai teman kita ini terkena jahatnya orang itu lagi. Nah, ini nggak apa-apa, dapat pahala malahan. Ya. Yang ini yang didapat pahala, agar teman kita tidak menjadi korban berikutnya, seperti itu. Ya, kalau kita nggak ngasih tahu kan kasihan. Janganlah, biarinlah, wong saya juga sudah kena, biar teman saya kena juga. Wadah, ini mah orang ajar namanya ini mah. Ya, pastinya apa? Cukuplah saya aja yang dikorban,
tetangga kita, teman kita jangan sampai. Maka kita ingatkan seperti itu. Kan sudah betul-betul terbukti kan. Kalau belum tahu mah baru nggak boleh. Ya, sudah tahu. Nanti tujuannya untuk agar kita terhindar dari perbuatan tahadus binikmah umpamanya, ngomongin orang baik. Betul memang hibah ngomongin orang, tapi ngomongin kebaikannya dengan harapan bisa kita meniru kebaikan orang tersebut. Ya, itu yang mendapatkan pahala. Rasul pernah bersabda, udkurul fajiro bima fihi likai yahdaruhun nas. Sebutkanlah apa yang dikerjakan oleh orang jahat agar orang-orang menjauhinya. Tujuan ini hadisnya jelas. Ya, sebutkan, ceritakan apa yang dikerjakan oleh orang jahat agar orang-orang yang lain menjauhi, tidak terkena kejahatannya. Seperti yang telah menimpa kita. Jangan masa bodoh seolah-olah lah biarin saya juga kena biar temanin, karena biar di temennya saya kena juga umpamanya. Nah ini nggak benar. Ya, niatnya malah dosa yang seperti itu. Tapi ketika kita mengingatkan, justru kita akan mendapatkan pahala karena kita memberitahukan itu. Ya, itu jadi macam-macam daripada menggunjing yang diperbolehkan. Ya, itu. Kemudian bagaimana cara kita bertaubatnya dari perbuatan ghibah itu sendiri. Tuh. Ya. Dikatakan 15 ayat nanti apabila seorang telah mengucapkan suatu kebohongan atau gunjing yang tidak ada buktinya, maka dalam taubatnya memerlukan 3 hal. Ini cara taubatnya orang yang telah berbuat ghibah biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus mendatangi atau datang kembali kepada orang yang diberitahu tentang kebohongan itu. Ya. Kita datang bahwa yang saya ngomong tentang si Anu itu nggak benar, saya minta maaf. Tuh. Ya, klarifikasi. Bahwa kemarin kita ngomongin orang ini, punten saya salah, saya khilaf. Ya, orang itu nggak seperti itu nih, ya minta maaf. Itu seperti itu, ya. Lalu setelah itu kita datang kepada orang yang kita ghibahi itu, minta mohon maaf kemarin saya ngomongin kamu gini. Nah, itu terus itu. Baru setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi langkah pertamanya seperti itu. Ya, harus klarifikasi dulu, baru datang kepada orang yang kita gunjingi, ya, lalu baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada Allah dulu, pada orangnya dulu. Nah, itu yang dikatakan kenapa lebih berat, ya itu karena kadang-kadang orang-orang sungkan. Ya. Itu. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Sungguhnya menggunjing yang tanpa bukti adalah suatu perbuatan dosa besar. Ya. Itu dikatakan oleh Imam As-Samarqandi bahwa 3 cara taubat ghibah ini beda. Kalau orang taubat zina udah langsung sama Allah, Allah ampuni. Yang penting tidak mengulangi lagi. Tapi kalau ghibah tidak cukup taubat kepada Allah, tapi harus 3 langkah tadi, klarifikasi dulu, kemudian datang kepada orang yang kita ghibahi, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu beres. Ya. Itu. Maka kalaupun semua itu pernah kita lakukan dan kita sulit untuk melakukan tadi itu, caranya harus kita sering-sering mendoakan mereka. Ya, sering-sering mendoakan mereka. Atas pesan Nabi, jangan tidur sebelum mendapatkan ridho muslimin muslimat seluruh dunia. Yaitu dengan cara mendoakan sebelum tidur pada mereka. Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Ya, atau lil mu'minina wal mu'minat al ahyaimul wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Itu juga diantaranya itu. Maka kata Nabi, kita akan mendapatkan ridho dari muslimin muslimat. Maka itu diantara kewajiban kita sesama kita untuk saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menghindari bahaya daripada ghibah itu, ya, segera kita memperbaiki diri agar bisa terhindar dari ghibah yang ternyata sungguh berbahaya dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang terkait dengan ghibah,
dan semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ya, demikianlah pengantar materi pada kajian malam hari ini. Selanjutnya sambil nunggu waktu Isya, jika ada yang mau bertanya, yang menambahkan, baik terkait dengan materi yang kita kaji malam hari ini atau yang sebelumnya yang belum sempat ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Baik. Jadi memang saat ini dengan canggihnya teknologi itu banyak kecenderungan riba. Apalagi sesuatu yang menyangkut belum tentu kebenarannya, ya. Maka harus betul-betul kita berhati-hati dan menghindari. Jelas itu memang riba. Ya. Berita itu. Terus apalagi itu kan kadang sumber dari mana terus kita nggak tahu ini dari mana ini beritanya. Kita share lagi. Nah, mestinya kan kata Nabi ya yuhladami inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu berita yang belum tahu kebenarannya, fatabayyanu, maka tabayun dulu, klarifikasi, cari kebenarannya dulu. Kalau sudah benar, kita ini kan dengan tujuan agar tadi itu terhindar, ya, atau mendoakan ya Allah kalau memang ini seperti ini, mohon diampuni, mohon diberi petunjuk orang ini, ya. Kalau salah ya Allah ampuni orang-orang yang menyebarkan berita ini, kan ini termasuk dalam fitnah, ya. Jadi bagaimana niat kita? Kalau ternyata tadi kata Pak Ketua DKM memang benar orang itu, kita tujuannya agar kita terhindar, saudara kita terhindar, ya. Nah itu nggak apa-apa, termasuk yang mubah tadi yang dapat pahala. Yang kita omongin itu arti kalau itu kejahatan. Kalau itu kebaikan benar, ya kita mudah-mudahan bisa meniru kebaikan itu, ya. Kebaikan orang itu, ya Allah, orang tuh hebat ini, ya. Karena di media itu kita mudah-mudahan bisa meniru, ya. Karena mungkin orang itu yang diberitakan tidak tahu diambil beritanya oleh orang lain, dan begitu. Bukan dia menyuruh sendiri, posting saya ini mau ini nih, biar saya ini nanti, nah, kan tidak menyuruh. Kadang itu ada orang yang sekarang mah, yaitu paparazi modelnya kan begitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Yang penting kita tujuannya tidak untuk ini. Tapi kalau yang belum berita belum benar-benar kita tahu ininya, apalagi itu berita yang merupakan yang menurunkan atau harga diri orang, fitnah dan sebagainya, sesuatu yang tidak benar, pelecehan dan sebagainya, jelas itu namanya hibah tetap. Kita harus bertaubat, ya. Harus cari tahu yang ngasih itu dari mana ini. Saya mau ini, takut ini nih, cari lagi dari mana kamu beritanya, ya. Itu karena kalau mau cari orangnya susah. Orangnya umpamanya nggak tahu di mana orangnya, kita maaf pada orang klarifikasi orangnya susah. Kita klarifikasinya sama orang yang ngasih berita itu dari mana. Kita harus klarifikasi. Khawatir ya terkena dengan ancaman tadi itu. Ya itu. Jadi kalau kebaikannya dengan tujuan kita mudah-mudahan bisa meniru, kalau kejelekannya agar kita terhindar dan sudah jelas-jelas terbukti kejahatannya, tujuannya biar orang lain tidak terkena. Jadi seperti tadi itu hadisnya. Sebutkan kejahatan orang itu agar orang tidak terkena kejahatan yang lain. Itu adalah perintah Nabi, ya. Itu agar kita berhati-hati dan orang tidak kena. Jangan justru biarinlah orang lah, saya udah kena biar orang juga kena juga, biar temennya saya. Kadang kan cenderung seperti itu zaman sekarang. Mestinya apa? Cukup saya saja, orang jangan. Itu sudah berarti alhamdulillah dapat pahala itu. Tuh Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan materi yang kita kaji malam hari ini semaksimal mungkin kita berusaha untuk menghindari saat ini upaya-upaya untuk hibah tadi, karena sudah disebutkan tadi mana yang boleh hibah, mana yang nggak boleh, mana yang maksiat, mana yang kufur, mana yang nifak, ya. Itu perbanyak yang tadi yang hibah yang mendapatkan pahala, ya. Itu yang kita perbanyak. Tujuannya tadi menyebar kebaikan orang, tujuannya biar ditiru oleh orang lain, seperti itu. Nah itu yang baik. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah ilmu kita untuk yang lain, anak dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.